Kali ini kami bersama dengan Bang Sony. Ya. Perkenalkan Bang dulu Bang, sebentar Bang, sapa-sapa Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Sony W. Kahar. Abang di TKBM Marunda sebagai apa Bang? Saya kebetulan dipercaya oleh anggota untuk menjadi ketua Koperasi Jasa TKBM Bangkit Juang Abadi. Oh, jadi namanya Bangkit Juang Abadi, Ya. Koperasi Bangkit Juang Abadi. Biasa kita panggil Koperasi TKBM Baja. Baja. Iya. Baja. Oke Betul. Bang, ini belum lama ini kan ada kisruh ya Bang ya, mengenai tentang peraturan ingin mencabut peraturan yang sudah diterapkan sebelumnya. Tiba-tiba ada keputusan pencabutan 2 dirjen dan 1 deputi. Menurut tanggapan Abang seperti apa sih? Tanggapan saya untuk pencabutan SKB ya, SKB 2 dirjen 1 deputi itu atas kajian apa itu SKB itu dicabut. Artinya kami menganggap tidak relevan lah untuk kami para buruh. Bila mana SKB itu dicabut, mau kemana kami ini, buruh-buruh ini? Arah hidupnya mau kemana itu mungkin ya. Oke Bang, di TKBM Marunda itu ada berapa ya Bang buruh yang bergabung di koperasi Abang? Yang tergabung, yang sudah terdaftar 900, hampir 900 lebih. 900 lebih ya, hampir 1000, betul, yang terdaftar. Oke Bang, saya melihat di media sosial atau di berita online ada satu berita rubrik yang isinya mengenai pendapat dualisme, tentang dualisme koperasi yang ada di Pelabuhan Marunda itu sendiri. Nah, sepengetahuan saya, di satu pelabuhan itu biasanya hanya ada satu koperasi buruh atau koperasi TKBM. Menurut tanggapan Abang, situasi seperti ini seperti apa sih? Ini suatu kasus ini sebetulnya bukan kasus, artinya mungkin ini menjadikan kami yang di bawah ini bertanya. Saya luruskan dulu untuk masalah dualisme itu ya kan. Saya jelaskan di SKB 2 dirjen 1 deputi disebutkan di bab 2 pasal 4 disebutkan bahwa satu pelabuhan itu hanya ada satu koperasi yang mendapatkan rekomendasi dari KSOP. Tiba-tiba ada 2. Ya. Nah, ada 2, bukan 2 sebetulnya. Kami tidak mengakui yang satu. Kalau memang ada 2, dari mana 2-nya? Saya tangkapi tadi yang dibilang dualisme, itu statement yang dikeluarkan KSOP oleh KSOP sendiri melalui surat. Oh gitu. Iya. Padahal sebenarnya seharusnya kebijakan beliau lah ya. Iya. Adanya koperasi di dalam Marunda. Itu, KBN Marunda tersebut. Betul. Ya Bang. Tanggapan dari kepala KSOP-nya mengenai hal ini? Sampai hari ini kita belum mendapatkan tanggapan yang signifikan yang membuat kami tenang di bawah. Sampai hari ini saya masih berkomunikasi sama para anggota untuk bersabar. Supaya ini gimana ceritanya, ini KSOP harusnya tegak lurus sebagai pemerintah ya, untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Peraturan ini kan berlaku dan diatur di undang-undang, bukan cuma sembarangan, bukan cuma lisan, tapi ini harus kerja nyata. Iya, kerja nyata, peraturan ini harus ditegakkan. Terus koperasinya sudah berjalan Bang saat ini? Secara administrasi kita terus bersurat. Karena kita tidak inginkan apa yang disebut orang bilang itu chaos, ada kericuhan di bawah terjadi pun nanti tetap mereka yang harus bertanggung jawab sebetulnya itu pemerintah ini. Karena ketidaktegasan mereka pejabat yang ada di KSOP ya, terjadi kericuhan mereka harus bertanggung jawab. Tapi kalau terjadi kericuhan, tapi saya menjamin insya Allah tidak akan ada terjadi keributan atau kericuhan. Kita tetap taat hukum. Terus sementara kericuhan ini berjalan, bagaimana nasib buruh-buruh yang ada di koperasi Abang? Ya sampai saat ini mereka tetap menjerit. Ya saya sih berharap jangan sampai terlalu lama juga. Karena memang jeritan rakyat ini ya.
masalah perut. Iya. Kalau masalah perut kan nggak bisa lagi kita mau bertahan. Seandainya belum ada jawaban dari KSOP, mereka abang sudah melayangkan surat, tapi belum ada jawaban dan terbentur dalam masa situasi seperti ini dan tiba-tiba para buruh sudah teriak. Apa upaya abang selanjutnya? Upaya kami yang mungkin nanti akan kita lakukan, kita akan menggelar aksi damai ke Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Kelautan ya, khususnya. Artinya kita akan menanyakan kami nasib yang nasib para buruh koperasi kami yang legal sampai saat ini belum bisa bekerja. Harapan abang ke depan? Harapan besar kami ini para buruh yang tergabung di koperasi baja bekerja dengan sistem yang benar, sistem yang diatur oleh undang-undang itu tadi. Ya semoga bincang-bincang kita kali ini didengar oleh aparatur negara ya, khususnya di bidang kelautan, di bidang perhubungan dan KSOP-nya sendiri ya Bang ya, agar bisa mentelaah, karena kebijakan-kebijakan adalah dari KSOP-nya sendiri ya Bang ya. Iya. Jadi dibenahi ya Bang, harus ada pembenahan mesti. Karena kan kebijakan itu yang membuatkan pemerintah, hasil dari jeritan rakyat. Gitu kan, baru timbullah kebijakan aturan yang dibuat. Tapi kalau pejabatnya sendiri ternyata tidak menjalankan aturan itu, bagaimana rakyatnya suruh tertib, sementara pejabatnya tidak mematuhi aturan yang mereka buat, kan gitu. Ya, berarti itu aja simpelnya. Berarti rencana ke depan upayanya adalah kalau seandainya dikasih estimasi waktu nggak Bang? Belum memberikan itu statement lewat surat, belum ya. Tapi di surat terakhir kami tentang dualisme itu, bila mana tidak diproses masalah kami ini, ya kami akan ke jalur hukum atau aksi. Tapi belum kita sebutkan kapan aksinya. Oh gitu. Karena kami menunggu jawaban. Ya, jawaban atau responnya si pemerintah ini bagaimana tentang nasib rakyatnya nih. Lingkungan sekitar, kearifan lokal yang selama ini banyak yang nganggur, mau bekerja di pelabuhan itu tidak terfasilitasi. Adanya koperasi baja ini mau memfasilitasi masyarakat. Toh koperasi ini dibuat oleh masyarakat juga, yang dipercayakan ke saya sebagai ketuanya. Itu. Oke Bang, semoga ya Bang upaya-upaya yang Abang dan teman-teman dapat tercapai ya Bang ya, dan menggugah pintu hatinya kepala KSOP. Jadi memang Indonesia itu memang kerap dengan banyak sekali masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, semua sudah ada aturannya ya, cuman tergantung oknumnya itu sendiri mau menjalankan atau tidak. Betul. Oke Bang. Terima kasih bincang-bincang kita kali ini, semoga didengerin ya Bang ya, sama kepala KSOP dan perhubungan, terutama untuk para buruh. Bersabar aja dulu sambil berdoa, semoga ada pencerahan di kemudian hari. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.